دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan kita untuk sekarang dan masa depan, di mana dalam pembahasan kali ini kita akan berhubungan dengan bagaimana masuknya Islam ke Nusantara, di mana perlu diinformasikan bahwa Indonesia ini memiliki suatu keberagaman agama yang sangat kompleks, di mana mayoritas yang ada di kita itu adalah walaupun beragam tetapi ada yang lebih perlu ditekankan, yaitu keberadaan Islam yang sangat besar. Sampai saat ini kita masih menduduki jumlah terbesar umat Islam di dunia. Nah, untuk mengetahui bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia, di sini sedikit Bapak akan bahas kaitannya dengan 4 teori, di mana masing-masing teori ini ada kekuatan dan kelemahannya. Untuk yang pertama kita lihat teori India, di mana teori India itu lebih dikenal dengan sebutan teori Gujarat. Mengapa kok disebut teori Gujarat? Karena memang menurut versi ini bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, yaitu sebelah barat pantai negeri India, pantai barat India. Di situ ada sebuah wilayah yang namanya Gujarat. Nah, disitulah kebiasaan dan memang kebiasaan mereka di dalam usaha itu sudah turun-temurun ya berdagang. Nah, diantaranya adalah banyak yang masuk ke Indonesia. Nah, ketika orang-orang Gujarat ini sudah memeluk agama Islam dari orang Arab, maka disampaikanlah ataupun disebarkanlah kepada orang-orang Islam, terutama pedagang-pedagang yang ada di Indonesia, sehingga Islam berkembang di Indonesia. Itu adalah teori Gujarat. Kemudian yang berikutnya, siapa sih yang mengembangkan teori Gujarat ini? Ini memang dikembangkan oleh seorang ahli sosiologi orang Belanda, yaitu bernama Snok Hugronje. Kalian pasti tahu Snok Hugronje ini adalah orang ahli dalam sosiologi Islam, dan dia bisa masuk ke Aceh ya, pada saat Aceh sulit untuk dimasuki oleh orang-orang kafir atau orang-orang non-Islam, sehingga beliau ini bisa masuk ke dalam Aceh karena memang dia fasih dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, sehingga tidak nyangka bahwa itu orang kafir, ternyata orang Aceh terkelabui dengan tindakan Hugronje ini. Jadi Dr. Snok Hugronje ini adalah yang mengembangkan teori yang disebut dengan teori India atau teori Gujarat. Yang berikutnya ya tentang teori Mekah. Teori Mekah atau teori Arab, di mana teori Arab ini dikemukakan oleh Van Leer dari kebangsaan atau sejarawan Belanda. Apa yang menjadi latar belakang Van Leer bisa mengemukakan bahwa teori ini berasal dari masuknya Islam melalui orang Arab, itu dibuktikan dengan banyaknya bukti-bukti yang kita lihat sampai sekarang. Mana diantaranya? Pertama yaitu perkampungan Arab yang ada di sebelah utara Aceh, yaitu daerah Sigli. Di situ ada perkampungan Arab, dan ini salah satu bukti bahwa orang-orang Arab langsung yang menyebarkan Islam ke Indonesia, kemudian mereka menikah dengan
wanita-wanita Indonesia, sehingga terjadilah suatu perkampungan Arab di sebelah utara dari Aceh atau Tanah Sigli tepatnya. Dan juga selain itu ada perkampungan yang ada di Jakarta, di mana di Jakarta pun yaitu Tanah Kuitang itu juga merupakan daerah perkampungan Arab, termasuk Bogor itu Empang, itu di mana Tanah Empang juga merupakan salah satu bukti adanya asimilasi antara orang-orang pribumi dan orang-orang Arab. Nah, itulah yang memperkuat tentang teori tentang masuknya Islam Indonesia dengan yang disebut dengan versi menurut teori Mekah atau teori Arab. Yang ketiga, teori Persia atau dikenal dengan sebutan teori Iran. Ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jaididingrat. Ini sejarawan Indonesia. Teori ini memang lebih menekankan kepada fakta-fakta yang ada di Indonesia yang berasal dari budaya Iran. Mana diantaranya budaya Iran yang sudah ada sejak abad ke-13 di Indonesia, yaitu tentang kebiasaan budaya peringatan 10 Muharram. Jadi peringatan 10 Muharram itu merupakan salah satu budaya Arab, ya, budaya Iran yang dikembangkan di Indonesia juga. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa orang-orang Iran sudah menyebar ke Indonesia dalam rangka menyebarkan Islam melalui dari perjuangannya. Nah, sehingga bukti-bukti ini sekarang kita bisa lihat. Sedangkan teori yang berikutnya adalah teori Cina, di mana teori Cina ini pernah dikemukakan oleh Jean Berly. Ya. Jean Berly ini merupakan tokoh sejarawan yang mengemukakan tentang teori Cina. Apa yang mendasari teori Cina ini dijadikan sebagai alasan oleh Jean Berly? Itu disebabkan karena fakta-fakta yang ada di Indonesia, di mana banyak orang-orang Islam Indonesia itu dipengaruhi oleh budaya Cina. Selain dari bangunan-bangunan, juga ada fakta sejarah tentang perkawinan antara orang ataupun para pembesar Indonesia dengan wanita Cina. Di antaranya adalah Raden Patah, di mana Raden Patah ini keturunan Cina juga, atau beristrikan orang Cina maksudnya, sehingga bisa melahirkan keturunan orang-orang Cina. Sampai sekarang mungkin masih bisa ada keturunannya masih banyak. Kemudian juga kerajaan Cirebon, ya, di mana Panembahan Cirebon juga memperistri orang Cina, ya. Dan itu merupakan atau tertulis dalam sejarah sampai sekarang. Nah, ini bukti bahwa teori ini memang punya dasar yang bisa melandasinya, sehingga teori-teori yang 4 ini semuanya adalah memang ada kelemahan dan ada kekuatannya, di mana kelemahannya itu adalah tidak ataupun hanya sedikit bukti-bukti yang ada, sedangkan kalau kekuatannya memang buktinya itu adalah bisa disaksikan sampai sekarang. Nah, itulah di antara teori-teori yang 4 ini yang kalian ketahui, di mana ini merupakan salah satu bukti bahwa memang Islam ini berkembang di Indonesia cukup panjang waktunya, ya, dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Bahkan ada salah seorang musafir dari negara Afrika Utara, yaitu dari wilayah Maroko, yaitu memang disebut musafir Arab. Memang ini bangsa Arab tetapi dia tinggal di Maroko dan punya kebiasaan untuk melakukan perjalanan jauh atau musafir. Nah, apa tujuannya? Yaitu untuk melihat perkembangan Islam di Nusantara. Nah, itulah yang disebut Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini salah seorang kebangsaan Arab yang tinggal di Maroko, dan beliau punya kenang-kenangan yang sangat bisa kita jadikan sejarah
dan pengetahuan bagi kita, yaitu mengganti ataupun memberikan nama Sumatera. Jadi nama Sumatera itu diberikan oleh salah seorang musafir Arab yang bernama Ibnu Battuta. Ini tahun 1220-an ya, di mana tahun 1220 itu sudah berkembang, bahkan beliau ini memiliki kenang-kenangan yang sangat berharga dan juga kita catat dalam sejarah. Ibnu Battuta ini memberikan nama Sumatera pada pulau yang ada di Indonesia yang dulunya pulau itu disebut Pulau Andalas. Jadi Andalas menjadi Sumatera, ini adalah jasa dari Ibnu Battuta. Itulah anak-anak sekalian, di dalam pembahasan Islam masuk Nusantara. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di peta Nusantara yang ditayangkan nanti di dalam video berikutnya. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan Bapak terima kasih. Untuk selanjutnya kita ikuti penayangan peta-peta yang berkaitan dengan sejarah masuknya Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.